Tahukah Anda bahwa mengonsumsi jenis kacang yang salah secara teratur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung Anda hingga 48%, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun? Ini bukan angka acak. Ini berasal dari studi multitahun yang diterbitkan dalam jurnal American College of Cardiology. Banyak lansia percaya bahwa mereka membuat pilihan sehat, tetapi beberapa kacang umum dapat secara diam-diam meningkatkan tekanan darah, memicu peradangan, menyumbat arteri, bahkan menyebabkan penurunan kognitif. Satu jenis kacang tertentu, yang akan kami ungkapkan nanti, telah dikaitkan dengan tingginya kadar senyawa toksik yang dapat merusak fungsi hati, ginjal, dan otak Anda jika dikonsumsi secara teratur. Ya, kacang yang sama yang sering direkomendasikan dalam diet rendah karbohidrat mungkin menyebabkan kerusakan irreversibel pada tubuh yang menua dan kemungkinan ada di toples camilan Anda sekarang. Tetapi jangan khawatir, karena dalam video ini, kami akan membahas semuanya, dari kacang yang paling aman, ramah jantung, dan peningkat daya ingat yang seharusnya Anda konsumsi lebih banyak hingga yang harus Anda hindari segera. Ini adalah panduan ultimat Anda. Tetaplah sampai akhir video karena kacang nomor 1 dalam daftar buruk memiliki rahasia gelap yang hampir tidak pernah dibicarakan, dan itu mungkin sangat merugikan kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Sebelum kita memulai, beritahu kami di kolom komentar di bawah dari mana Anda menonton, dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk video-video seperti ini. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan 4 kacang yang harus dikonsumsi lansia. Kacang nomor 4, almond, sumber kuat penguat tulang. Almond adalah salah satu makanan alami yang paling sempurna untuk tubuh yang menua, terutama karena mengandung jumlah kalsium dan vitamin E yang luar biasa yang bekerja bersama untuk mempertahankan kepadatan tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang kita secara alami menjadi lebih berpori dan rapuh, sehingga fraktur menjadi semakin berbahaya. Hanya seperempat cangkir almond sehari menyediakan sekitar 97 mg kalsium, yang membantu mengatasi penurunan tulang alami yang mempercepat setelah usia 65 tahun. Yang membuat almond benar-benar istimewa bukan hanya kandungan kalsiumnya, tetapi cara mereka mengemasnya bersama dengan magnesium, yang banyak lansia kekurangannya. Magnesium ini berfungsi sebagai sistem transportasi, membantu kalsium benar-benar mencapai tulang Anda daripada mengendap di arteri di mana ia dapat menyebabkan kerusakan. Lemak monotak jenuh sehat dalam almond juga mendukung kesehatan jantung dengan membantu mengurangi kadar kolesterol LDL, yang semakin penting seiring meningkatnya risiko kardiovaskular dengan usia. Saya merekomendasikan lansia mengonsumsi sekitar 15 hingga 20 almond sehari, lebih disukai mentah atau panggang kering tanpa garam tambahan. Kandungan serat dalam almond, sekitar 3,5 gram per porsi, juga membantu mengatasi sembelit, masalah umum yang memengaruhi hampir 40% orang dewasa lanjut usia. Yang mungkin paling mengesankan, penelitian dari Tufts University menunjukkan bahwa profil antioksidan unik dalam almond membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, sehingga mungkin memperlambat penurunan kognitif yang banyak orang takutkan seiring bertambahnya usia. Saat membeli almond, cari yang masih dalam kulitnya, karena kulit mengandung flavonoid yang bekerja dengan vitamin E untuk menggandakan kekuatan antioksidan. Hanya ingat bahwa mengunyah almond dengan baik penting, karena mereka dapat menimbulkan bahaya tersedak bagi lansia dengan kesulitan menelan. Kacang nomor 3, kacang kenari, makanan otak peningkat daya ingat. Kacang kenari mungkin adalah makanan otak paling menakjubkan yang tersedia untuk lansia, dan bukan kebetulan bahwa mereka secara fisik mirip dengan organ yang mereka lindungi, otak. Kacang luar biasa ini mengandung jumlah asam alpha-linolena tertinggi dari kacang umum manapun, yang merupakan asam lemak omega-3 berdasarkan tumbuhan. Ini sangat penting untuk otak yang menua karena omega-3 membantu mempertahankan integritas membran sel otak dan memfasilitasi neurotransmisi. Penelitian bersejarah yang diterbitkan dalam jurnal nutrisi menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi hanya 1,5 ons kacang kenari sehari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan pemrosesan kognitif dan fleksibilitas mental. Senyawa polifenolik unik dalam kacang kenari menyeberangi penghalang darah otak untuk melawan peradangan langsung di jaringan neural, mungkin memperlambat perkembangan kondisi seperti Alzheimer dan demensia. Yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kacang kenari juga mengandung melatonin, yang secara alami berkurang seiring bertambahnya usia, berkontribusi pada gangguan tidur yang banyak lansia alami. Dengan memasukkan segenggam kecil kacang kenari ke dalam rutinitas malam Anda mungkin membantu mengatur siklus tidur bangun Anda lebih efektif. Kacang kenari juga menyediakan manfaat kardiovaskular yang menakjubkan melalui kombinasi arginin, asam amino yang meningkatkan fungsi pembuluh darah, dan polifenol yang mengurangi stres oksidatif. Untuk lansia yang mengonsumsi obat tekanan darah,
Kacang kenari sebenarnya dapat memperkuat pengobatan ini dengan membantu mempertahankan fleksibilitas arteri. Untuk memaksimalkan manfaat, simpan kacang kenari dalam kulkas untuk mencegah minyak halus mereka teroksidasi, dan berusahalah mengonsumsi sekitar 7 hingga 9,5 kacang kenari sehari. Kami juga menyarankan untuk memecahkan mereka sendiri ketika memungkinkan, karena aktivitas tersebut memberikan latihan tangan yang lembut yang mempertahankan keterampilan motorik halus. Kelembapan ringan dalam kacang kenari sebenarnya adalah tanda antioksidan kuat mereka, jadi jangan gentar dengan rasa protektif alami ini. Kacang nomor 2, pistachio, pengatur tekanan darah. Mungkin kacang pistachio adalah yang paling tidak diakui ketika berbicara tentang kesehatan lansia, terutama untuk mempertahankan tekanan darah sehat. Yang membuat pistachio berbeda adalah rasio kalium terhadap natrium yang luar biasa, menyediakan sekitar 285 mg kalium per porsi sambil memiliki kadar natrium yang rendah secara alami. Keseimbangan mineral ini sangat penting bagi lansia, karena membantu mengatasi kecenderungan menahan natrium yang berkembang di ginjal yang menua, mungkin mengurangi tekanan darah sistolik sebesar 3 hingga 5 poin, setara dengan efek beberapa obatan resep tetapi tanpa efek samping. Lutein dan zeaxanthin dalam pistachio juga layak diperhatikan, karena karotenoid ini menargetkan makula mata, yang berarti mereka melindungi terhadap degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang di atas 60 tahun. Tidak seperti beberapa kacang yang lebih keras yang mungkin menimbulkan tantangan gigi bagi lansia, pistachio memiliki kepuasan renyah yang unik sambil tetap lembut pada gigi dan gusi yang menua. Warna hijau dan ungu mereka yang khas bukan hanya menarik secara visual. Mereka menandakan keberadaan antioksidan yang membantu menetralisir radikal bebas yang mempercepat penuaan di seluruh tubuh. Ada juga aspek praktis dari pistachio yang sempurna bagi lansia. Tindakan mengupasnya secara alami memperlambat konsumsi, mencegah kelebihan makan sambil menyediakan pengalaman makan sadar yang dapat bersifat meditatif dan merangsang fungsi kognitif. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Obesitas Internasional menemukan bahwa cangkir kulit kosong yang terlihat berfungsi sebagai isyarat visual konsumsi, membantu lansia mengatur asupan mereka lebih baik. Untuk mereka yang mengalami radang pada tangan, cari pistachio yang terbuka sebagian, membuatnya lebih mudah diakses sambil tetap menyediakan manfaat proses pengupasan. Berusahalah mengonsumsi sekitar 49 pistachio sehari, lebih disukai varietas tanpa garam atau sedikit garam. Serat dalam pistachio, sekitar 3 gram per ons, juga membantu mengatur kadar gula darah, yang sangat penting bagi 25% penduduk Amerika di atas 65 tahun yang menderita diabetes atau pradiabetes. Kacang nomor 1. Kacang Brazil, penyembuh tiroid. Kacang Brazil mendapatkan posisi teratas dalam daftar kami, karena mereka menangani aspek kritis tetapi sering diabaikan dari kesehatan lansia, fungsi tiroid. Kacang luar biasa ini adalah sumber makanan terkaya selenium yang diketahui, dengan hanya satu kacang mengandung 96 mikrogram, yang merupakan 137% dari kebutuhan harian Anda. Ini sangat penting karena gangguan tiroid memengaruhi hingga 20% orang di atas 65 tahun, dengan banyak kasus tidak didiagnosis karena gejala sering disalahartikan sebagai penuaan normal. Selenium dalam kacang Brazil penting untuk mengonversi hormon tiroid menjadi bentuk aktifnya, mendukung langsung produksi energi, fungsi metabolik, bahkan regulasi suasana hati. Selain dukungan tiroid, kacang Brazil mengandung asam lemak unik yang membantu mempertahankan mielin, lapisan pelindung di sekitar sel saraf yang cenderung mengalami degenerasi dengan usia. Pemeliharaan mielin ini dapat membantu lansia mempertahankan koordinasi, waktu reaksi, dan kecepatan pemrosesan kognitif yang lebih baik. Yang paling menarik tentang kacang Brazil adalah mereka menyediakan bentuk selenium yang terikat secara organik dan oleh karena itu lebih bermanfaat daripada suplemen selenium sintetis, yang berarti tubuh Anda dapat menggunakannya lebih efektif. Tekstur kaya dan krim yang dimiliki kacang Brazil juga membuatnya memuaskan bahkan dalam jumlah kecil. Yang penting karena kekuatan mereka berarti Anda hanya membutuhkan sedikit untuk merasakan manfaatnya. Sebenarnya, saya merekomendasikan lansia membatasi konsumsi hanya 1 hingga 2 kacang Brazil sehari, karena selenium berlebihan sebenarnya dapat menjadi kontraproduktif. Saat memilih kacang Brazil, pilihlah yang masih dalam cangkangnya jika memungkinkan, karena kemasan alami ini membantu melestarikan nutrisi halus lebih lama. Simpan mereka dalam kulkas untuk mencegah kadar lemak tinggi mereka menjadi basi. Untuk lansia yang mengalami sembelit, kacang Brazil menawarkan manfaat tambahan melalui kombinasi serat dan minyak alami mereka yang membantu mempertahankan keseragaman pencernaan. Rasa manis dan mentega alami mereka membuatnya merupakan pengganti yang luar biasa untuk camilan kurang sehat yang banyak lansia cari untuk kenyamanan. Yang mungkin paling mengesankan adalah penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa antioksidan tertentu dalam kacang Brazil mungkin membantu melindungi telomer,
tutup pelindung pada kromosom yang biasanya memendek seiring bertambahnya usia, mungkin mempengaruhi cara kita menua pada tingkat seluler. Itulah kacang terbaik untuk dimakan setelah usia 65 tahun. Sekarang mari kita berbicara tentang kacang yang mungkin ingin lansia batasi atau menghadapi dengan hati-hati. Kacang nomor 4. Kacang tanah, pemicu peradangan. Meski populer, kacang tanah menimbulkan beberapa risiko yang membuatnya masalah bagi banyak lansia. Pertama, penting untuk memahami bahwa kacang tanah bukanlah kacang sejati melainkan kacang polong yang tumbuh di bawah tanah, yang membuatnya sangat rentan terhadap jamur dan aflatoksin, yang merupakan mikotoksin alami yang dihasilkan oleh jamur tertentu yang dapat merusak hati dan meningkatkan risiko kanker ketika dikonsumsi secara teratur. Risiko ini meningkat dengan usia karena sistem detoksifikasi tubuh secara alami menjadi kurang efisien. Yang lebih mengkhawatirkan bagi lansia secara khusus adalah bahwa kacang tanah mengandung protein yang dapat memicu respons peradangan pada banyak orang, bahkan tanpa alergi sejati. Peradangan tingkat rendah ini dapat memperburuk nyeri sendi, meningkatkan stres kardiovaskular, bahkan mempercepat penurunan kognitif, 3 area yang sudah rentan pada orang dewasa yang menua. Kadar asam lemak omega-6 yang tinggi dalam kacang tanah semakin memperburuk masalah ini, karena sebagian besar orang Amerika sudah mengonsumsi omega-6 jauh lebih banyak daripada omega-3 antiinflamasi. Untuk lansia yang mengonsumsi pengencer darah seperti warfarin, vitamin K dalam kacang tanah dapat mengganggu efektivitas obat, interaksi berbahaya yang banyak dokter gagal menyebutkan. Merek mentega kacang komersial sering memperburuk masalah ini dengan menambahkan minyak hidrogenasi, garam berlebih, dan gula yang semakin membebani sistem kardiovaskular yang menua. Bahkan mentega kacang alami sering mengandung garam tambahan yang dapat meningkatkan tekanan darah, yang sudah menjadi perhatian bagi 63% lansia Amerika dengan hipertensi. Masalah penyimpanan menimbulkan masalah lain, karena kacang tanah yang disimpan dengan tidak benar mengembangkan kebasian yang membentuk radikal bebas berbahaya. Proses pemanggangan kering yang biasa digunakan untuk sebagian besar kacang tanah komersial juga membentuk akrilamida, senyawa yang penelitian menunjukkan mungkin mempercepat penurunan kognitif, sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah khawatir tentang kehilangan ingatan. Jika Anda telah menikmati kacang tanah tanpa masalah yang jelas, beralihlah ke salah satu kacang yang direkomendasikan kami bahkan hanya 3 hari seminggu dapat mulai memberikan manfaat nutrisi yang lebih baik sambil mengurangi paparan terhadap senyawa masalah ini. Kacang nomor 3. Kenari, puncak gula darah tinggi. Kenari menimbulkan kekhawatiran khusus bagi lansia karena kandungan karbohidratnya yang tinggi dan dampak glikemik yang mengejutkan. Tidak seperti kacang pohon sejati, kenari mengandung karbohidrat jauh lebih banyak, sekitar 9 gram per ons, dan kurang senyawa perlindungan serat. Ini menciptakan respons gula darah yang dapat menjadi masalah bagi sekitar 25% orang dewasa di atas 65 tahun dengan diabetes dan 48% tambahan dengan pradiabetes. Yang membuat ini lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kenari memiliki efek halo kesehatan, membuat banyak lansia mengonsumsi mereka dengan bebas tanpa menyadari efek destabilisasi potensial mereka terhadap kadar glukosa. Bentuk kenari, yang melengkung dan halus, juga membuatnya menjadi salah satu kacang yang paling sering tersedak di antara lansia, mempresentasikan bahaya tersedak yang tidak boleh dianggap remeh, terutama bagi mereka yang memiliki kesulitan menelan. Dari sudut pandang gizi, kenari mengandung tingkat tinggi oksalat, senyawa yang dapat mengikat kalsium di saluran pencernaan, mengurangi absorpsi kalsium, yang merupakan perhatian besar bagi lansia yang sudah berisiko terkena osteoporosis. Oksalat yang sama dapat memperburuk pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan, dengan risiko meningkat secara signifikan setelah usia 60 tahun. Pemrosesan yang diperlukan untuk kenari menimbulkan masalah tersembunyi lainnya. Kenari harus diproses secara ekstensif untuk menghilangkan urushiol, senyawa toksik yang sama yang ditemukan dalam semak beracun, dan pemrosesan ini sering melibatkan panas tinggi yang merusak profil nutrisinya. Varietas komersial sering digoreng dengan minyak dan diberi garam berlebih, menambahkan lemak tidak sehat dan natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan beban kardiovaskular. Yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kenari juga mengandung penghambat enzim yang dapat mengganggu pencernaan protein, yang sangat masalah bagi lansia yang sering sudah berjuang dengan efisiensi pencernaan dan absorpsi protein yang berkurang. Tekstur krim yang membuat kenari menjadi pilihan menarik juga membuatnya lebih mudah untuk dikonsumsi berlebihan, mungkin berkontribusi pada peningkatan berat badan pada tahap kehidupan ketika mempertahankan berat badan sehat menjadi semakin tantang. Jika Anda telah secara teratur mengonsumsi kenari, pertimbangkan untuk secara bertahap menggantinya dengan kacang kenari atau almond, yang menyediakan profil nutrisi yang lebih baik dengan risiko yang lebih sedikit secara khusus relevan dengan tubuh yang menua. Kacang nomor 2. Macadamia, bom kalori. Meski lezat,
Kacang macadamia mewakili salah satu pilihan paling masalah bagi lansia, terutama karena kepadatan kalori luar biasa mereka, sekitar 200 kalori per ons, menjadikannya kacang dengan kalori tertinggi yang tersedia. Ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena tingkat metabolisme secara alami berkurang dengan usia, membuat manajemen berat badan semakin tantang bagi orang dewasa lanjut usia. Kadar lemak mereka yang sangat tinggi, sekitar 22 gram per ons, menempatkan beban tambahan pada fungsi kantung empedu, yang biasanya menjadi kurang efisien seiring bertambahnya usia. Untuk sekitar 15% lansia yang memiliki batu empedu asimptomatik, macadamia dapat memicu episode nyeri yang mungkin tetap tidak terdeteksi. Selain dampak kalorinya, macadamia mengandung salah satu proporsi lemak jenuh tertinggi di antara kacang, sekitar 3 gram per ons, berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol LDL yang sudah menjadi perhatian bagi banyak lansia. Kekerasan dan kepadatan mereka juga menimbulkan risiko gigi yang signifikan bagi lansia dengan mahkota, jembatan, atau gigi yang melemah, yang merupakan masalah umum setelah usia 65 tahun ketika tahun-tahun pemakaian dan penurunan absorpsi kalsium dapat mengkompromikan kekuatan gigi. Dari sudut pandang praktis, macadamia adalah salah satu kacang paling mahal, mungkin membuat lansia yang memperhatikan anggaran membeli varietas berkualitas rendah yang mungkin sudah basi atau disimpan dengan tidak benar, meningkatkan paparan terhadap lemak teroksidasi yang berbahaya. Macadamia yang tersedia secara komersial sering diberi garam berlebih dan digoreng dengan minyak, menambahkan natrium dan lemak rusak ke profil nutrisi yang sudah masalah. Rasa kaya dan mentega mereka dapat memicu kelebihan makan, terutama bagi lansia yang mungkin mengalami penurunan sensitivitas rasa dan oleh karena itu mencari rasa yang lebih kuat. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa banyak lansia mengonsumsi macadamia dengan percaya bahwa mereka membuat pilihan sehat untuk jantung, tidak menyadari bahwa studi yang mendukung konsumsi kacang untuk kesehatan kardiovaskular secara khusus mengecualikan atau membatasi varietas lemak tinggi seperti macadamia. Jadi jika Anda telah secara teratur menikmati macadamia, pertimbangkan untuk beralih ke pistachio, yang menyediakan pengalaman makan yang sama memuaskan dengan profil nutrisi yang jauh lebih baik secara khusus disesuaikan dengan tubuh yang menua. Kacang nomor 1. Pinus, pengganggu obat. Kacang pinus menduduki posisi paling tidak menguntungkan sebagai kacang paling masalah bagi lansia karena beberapa kekhawatiran serius yang langsung memengaruhi orang dewasa lanjut. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka mengandung senyawa yang dapat berinteraksi dengan lebih dari 60% obat yang sering diresepkan untuk lansia, mungkin mengurangi efektivitas obat atau menimbulkan efek samping berbahaya. Interaksi ini sangat menonjol dengan obat tekanan darah, statin, dan beberapa antidepresan, yang semuanya sering diresepkan untuk orang di atas 65 tahun. Yang membuat ini sangat berbahaya adalah bahwa sebagian besar dokter dan apoteker tidak pernah memperingatkan pasien tentang interaksi makanan obat ini. Yang mungkin paling mengkhawatirkan adalah sindrom mulut pinus, kondisi di mana kacang pinus menyebabkan rasa pahit, logam yang kekal selama beberapa minggu setelah konsumsi. Meskipun ini mungkin hanya mengganggu, untuk lansia, ini dapat menjadi menghancurkan, karena gangguan rasa sering menyebabkan penurunan nafsu makan dan penurunan gizi. Studi menunjukkan bahwa hingga 42% individu yang terkena dampak mengalami penurunan berat badan yang signifikan sebagai akibatnya. Sindrom ini tampaknya memengaruhi orang dewasa yang lebih tua pada tingkat yang lebih tinggi, mungkin karena perubahan terkait usia pada reseptor rasa dan jalur detoksifikasi. Kacang pinus juga mengandung tingkat tinggi lemak politak jenuh yang teroksidasi cepat, membentuk senyawa berbahaya yang mempromosikan peradangan di seluruh tubuh, yang sangat masalah bagi lansia yang sudah mengelola kondisi peradangan seperti artritis. Ukuran mereka yang kecil dan tekstur licin menciptakan risiko aspirasi yang signifikan, terutama mengkhawatirkan bagi orang dewasa lanjut dengan kesulitan menelan atau mereka yang mengonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, yang umum pada lebih dari 70% lansia dengan beberapa resep. Dari sudut pandang gizi, kacang pinus mengandung penghambat enzim yang dapat mengganggu pencernaan protein pada tahap kehidupan ketika efisiensi absorpsi protein secara alami berkurang. Bahkan dalam aplikasi kuliner utamanya, pesto, kadar minyak tinggi yang dikombinasikan dengan kacang pinus menciptakan makanan padat kalori yang dapat berkontribusi pada tantangan manajemen berat badan yang umum setelah usia 65 tahun. Yang paling mengkhawatirkan adalah studi terbaru yang menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam beberapa varietas kacang pinus mungkin mempercepat degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Itulah 4 kacang yang harus Anda coba untuk menghindari setelah usia 65 tahun. Dengan membuat pilihan yang terinformasi tentang kacang mana yang harus dimasukkan dan dihindari dalam pola makan harian Anda dapat secara signifikan memengaruhi kesehatan, energi, dan fungsi kognitif Anda pada tahun-tahun emas Anda. Pada akhirnya,
Ingat bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa seiring waktu. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda menyadari perubahan baik atau buruk dalam kesehatan Anda setelah menambahkan atau menghilangkan kacang tertentu dari pola makan Anda? Kacang mana yang membuat perbedaan terbesar bagi Anda? Berbagilah pengalaman dan pendapat Anda dalam kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengarnya. Terima kasih telah menonton.